Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah umroh DNW, alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahim. Semoga harapan kita semua silaturahim ini akan berlanjut, bukan cuma sekarang. Mudah-mudahan harapan kita akan berlanjut sampai nanti, sampai ajal menjemput kita semua. Yang saya muliakan Kiai Haji Shalih Abdul Aziz Al-Hafiz Hafidhahullah Ta'ala. Beliau adalah Ketua Perumnas Al-Fatah Cabang Betung Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Syukran jazakallahu khairan Kiai sudah menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini, dan mudah-mudahan beliau juga akan menyampaikan mau'izah hasanah. Semoga apa yang akan beliau sampaikan dapat menjadi sumber ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan dapat kita petik apa yang beliau sampaikan nanti. Dan yang saya hormati Ustaz Dr. Andesya Bani Yahya, terima kasih Ustadz malam ini udah berkenan hadir. Kemudian ada Ustadz Ramdhani Muhammad Ramadan. Kemudian ada Bapak Asep selaku dari instansi kepolisian. Salam hormat Pak, mudah-mudahan sukses tugasnya. Kemudian ada Ustadz Abdin dari kepengurusan Masjid Al-Qamar di Talang Keramat. Ada Bapak Hermanto, ibu-ibu. Kalau nak disebutkan mungkin saya bingung Pak, harus kesiko Pak. Makanya untuk poin Pak keseluruhan. Masya Allah, subhanallah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melembutkan hati kita sehingga kita dapat berkumpul menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam iman. Dan tak lupa salam berkirim salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar, baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita semua suri tauladan yang baik. Semoga apa yang telah beliau ajarkan dapat kita contoh dan dapat kita tiru, sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin saya selaku tuan rumah merangkap jadi MC, mohon maaf Ustaz. Ya bercanda sedikit nggak apa-apa. Perkenankan saya untuk membacakan beberapa rangkaian ramalan yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Adapun yang pertama diawali pembukaan, dan yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh yang terhormat Al-Ustaz Dr. Andesya Bani Yahya. Kemudian tawasul, mohon kesediaannya Ustaz Muhammad Ramadan. Kemudian pembacaan suratul Yasin nanti akan dipandu oleh Ustadz Rifai Afin, dan yang terakhir yaitu tausiah sekaligus nasihat agama yang akan disampaikan
oleh Kiai Haji Saleh Abdul Aziz Al-Hafiz Hafidhahullah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama bermunajat kepada Allah, memohon ridha Allah agar peramalan kita dapat berjalan tanpa ada halangan suatu apapun dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Andes Yabani Yahya, kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum. لئن سكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن سكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengar akan mendapat balasan berupa pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Andesya bin Yahya yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Melanjut acara selanjutnya yaitu tawasul atau pembacaan surat Al-Fatihah. Dalam hal ini saya mohonkan kepada Ustaz Muhammad Ramadan untuk memandu pembacaan Al-Fatihah untuk almarhumah. Dan terkhusus Ustaz nanti di bawah ini ada titipan Al-Fatihah dikhususkan untuk Al-Ustaz Muhammad Ismail Al-Mahmudi Al-Hafiz. InsyaAllah beliau di tanggal 16 ini akan segera melakukan perjalanan ibadah umrah. Mohon nanti disambutkan Ustaz. Kepada Ustaz Muhammad Ramdhani saya persilahkan. Tafadhol. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وحمل بيته سول الله ولهم الفاتحة. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة إلى أرواح ويدي بنت رلي وإلى أرواح رملان بن فلان وإلى أرواح محمد جيدان الفارجي بن فهروجي وإلى أرواح محمد أشرف حميجان بن فهروجي وإلى أرواح حمزة بن سليمان وإلى أرواح مستوي بن فلان وإلى أرواح بكري حسين بن حسين أحمد وإلى بابا سوراتمان بن فلان لمن اتنها هنا بسببهم بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمة والدينا والخاصة وجميع المسلمين آمة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Badatu ila arwah Ibu Mari binti Fulan wa ila arwah Ibu Rabia binti Ramdan wa ila arwah Aisyah Natman bin Fulan wa ila arwah Jami binti Fulan
wa ila Sarifah Farida Sahab binti Habib Muhammad Sahab, wa ila arwah Ma'rifah binti Sudirman, wa ila arwah Sunti binti Fulan liman itanaha huna bisababihi bi Allah yaghfirlahu wa yarhamuhu wa yaskinhu jannah bi rahmati wa walidina wal muhasah wa jami muslimina amma wa ila haratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah Syafar umratan khususan ahina Ustadz Muhammad Ismail Mahmudi wasihatin walubun wa abiyah wa ila haratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ramadan yang telah memandu untuk membaca surat Al-Fatihah tawasul yang dihadiahkan untuk almarhumah. Semoga Al-Fatihah yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengikut acara selanjutnya yaitu pembacaan surat Al-Yasin kepada Ustaz Rifai Afin. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membaca surat Yasin, mari kita berdoa dengan bismillah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم شدا ومن خلفهم شدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينفعون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نعذبهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناه على مكانته فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن تؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شرعا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مغلبون ولا يزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. صدق الله Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rifai Afin yang telah memandu membaca suratul Yasin. Semoga apa yang kita bacakan menjadi satu amalan soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Menuju acara selanjutnya yang terakhir, mungkin sekaligus doa. Ya. Menuju acara selanjutnya yaitu Maidah Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Salah Abdul Aziz Al-Hafiz Hafidhahu wa ta'ala. Kiranya bagi kita yang mendengar hendaknya lebih baik kita yang mengikuti sesuai sunnah Rasulullah SAW. Sadat Maidah Hasanah, ada pengajaran tentang agama, lebih baik kita diam mendengarkan dengan baik dengan seksama. Untuk Maidah Hasanah kepada Kiai Haji Salah Abdul Aziz, saya persilakan. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para tamu yang barusan beberapa waktu sebelum ini menjadi tamu Allah datang di Ka'bah Baitullah, tempat yang suci. Semoga pulang dalam keadaan suci dari dosa, suci dari penyakit, suci dari sifat-sifat yang buruk, sehingga menjadi orang yang mabrur, orang yang baik diperbaiki oleh Allah. Secara umum, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa mengurangi rasa hormat kami, tanpa menyebutkan satu persatu, alhamdulillah malam ini kita berada di kediaman Ustaz Khairon dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat berkesempatan menginjak tanah suci bersama rombongan. Mudah-mudahan dengan barokahnya syukur ini bukanlah yang terakhir. Semoga bareng-bareng semuanya diberi kesempatan kembali untuk datang kembali. Amin. Dengan izin Allah. Sebenarnya kita semua di dunia ini, saya pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ini dalam rangka wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dalam rangka mengumpulkan bekal-bekal. Wa tazawwadu, berbekal kalian semua, kata fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kemudian jadi bekal itu adalah takwa. Bekal untuk kemana? Bekal untuk menuju satu perjalanan berikutnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, "Ya'lamu annakum lil ma'ad
ilallah ilal jannah am ilan nar khuludan mukhallada. Ilamu ketahuilah oleh kalian semua wahai orang-orang yang hidup di bumi Allah, kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, i'lamu ketahuilah wahai kalian semua yang hidup di bumi Allah, annakum bahwa sesungguhnya kalian semua. Mana rumahnya? Masuk ke dalam, biar ngomong dulu. Annakum bahwa sesungguhnya kalian semua hidup di bumi Allah ini lil ma'ad, diciptakan oleh Allah untuk kehidupan akhir. Al-ma'ad itu maksudnya tempat kembali kita semua, yaitu menghadap Allah. Jadi kita diciptakan hidup di dunia ini bukan selama-lamanya, tapi diciptakannya untuk pada akhirnya meninggalkan dunia menghadap Allah. Ilallah, yaitu menghadap Allah. Ilal jannah am ilan nar, ke neraka, ke surga atau ke neraka. Khuludan mukhallada, yang mana di surga dan di neraka itu kekal, dikekalkan Allah selama-lamanya. Maka segala apa yang kita kerjakan di dunia ini hakikatnya itu yang mengumpulkan bekal-bekal. Kemarin berangkat ke Mekah, mulai dari berangkat ke jalan, dari rumah itu sudah didoai oleh malaikat. Malaikat sudah menyambut akan kedatangan kita menjadi tamu Allah. Lalu buat ibadah di sana, di Mekah, di Madinah, yang mana ibadah di Mekah itu dilipat ganda 100.000. Itu bukan sholatnya saja. Orang paham yang dilipat ganda itu kalau sholat di Mekah dihitung 100.000 kali, satu kali sholat. Bukan sekedar sholatnya aja, termasuk bacaan tasbihnya, satu kali tasbih dilipat ganda 100.000. Bacaan takbirnya, bacaan tahmidnya, apalagi yang bisa baca Quran. Tadi Dr. Andes Ustaz Yahya bilang sama saya, sudah aku targetkan hatam tapi sampai 25 juz. Satu perkara yang besar itu. Bisa baca Quran di sana 25 juz. Bisa duha di sana, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa duduk di Mekah, i'tikaf. Yang mana kata Nabi, man i'takafa sa'atan ba'adahu Allahu minan nari thalatha khanadiqa wa fi kulli khandaqin ma bainal khafiqain. Man barang siapa i'takafa beriktikaf sa'atan sebentar, i'tikaf sebentar, ba'adahu Allahu minan nar, Allah menjauhkan dia dari api neraka salah safanatiko, sejauh jarak bumi langit kali 3. Pahala yang besar itu pahala secara umum i'tikaf di masjid-masjid. Jadi kalau i'tikafnya di Masjidil Haram dilipat ganda 100.000. Maka itu sebagai rangka apa? Dalam rangka mengumpulkan bekal yang nanti kemudian menjadi bekal kita menghadap kepada Allah, dicatat oleh malaikat raqib, menjadi simpanan di akhirat. Sehingga kata para ulama, kalau kamu bisa datang di dua tempat ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, seberapapun uang yang kamu keluarkan tak sebanding dengan apa yang akan kamu dapat di Mekah ini, di Madinah. Jadi walaupun umpama kita ngeluarin duit 100 juta, itu tak sebanding dengan apa yang didapat. Berupa doa-doa, zikir-zikir. Maka
Sebenarnya kembali lagi bahwa orang datang di Mekah, orang datang di Madinah itu bukan karena dia punya uang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya untuk datang di sana. Orang itu andaikan karena uang, banyak orang banyak uang tapi tidak belum berangkat. Maka dalam rangka menggunakan apa yang diberikan Allah untuk menjadi bekal-bekal yang bermanfaat, Allah SWT mengingati kita juga di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 70, bahwasanya Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhir, wabtaghi fima atakallahu ad-daral, hendaklah kamu gunakan perkara-perkara yang diberikan Allah itu, kamu gunakan untuk mendapatkan kemuliaan di kampung akhir. Gunakan apa yang diberikan Allah itu menjadi simpanan di akhir. Masya Allah, kita dikasih apa macam-macam banyak nikmat ini. Dikasih mata, gunakan mata melihat kebaikan sehingga matanya menjadi ladang pahala. Gunakan telinga mendengarkan yang baik-baik sehingga telinganya menjadi ladang pahala. Gunakan mulut untuk berzikir, baca Quran, berkata yang baik, sebagaimana ayat yang dibacakan tadi Ustaz Khairan dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk berkata yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang yang bertakwa, orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan wa qulu qawlan sadida, menjaga mulut. Bagaimana mulut berkata perkataan-perkataan yang baik, ngomong yang baik. Ngomong yang baik itu baca Quran, zikir. Kalau orang tuh mau ngomong yang baik, mau baca Quran, mau baca zikir, mau ngomong yang baik, yuslih lakum a'malakum, amalan-amalannya nanti akan diperbaiki oleh Allah. Yang tak senang tahajud nanti diberi lezatnya tahajud, diberi lezatnya sholat duha, diberi lezatnya ibadah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa di anak. Mudah-mudahan mabrur, karena di antara cita-cita kita kalau pergi ke Mekah Madinah itu, kalau umroh yang mabrur, kalau haji yang mabrur. Sebenarnya mengenai hukum fikihnya, haji dan umroh itu dua perkara yang wajib. Haji itu wajib, umroh itu wajib. Wajibnya itu seumur hidup sekali. Namun kalau haji, waktunya itu terbatas. Al-hajju asyhurun ma'lumat, waktunya terbatas di bulan-bulan haji saja. Jadi kalau bukan bulan haji nggak bisa mengerjakan ibadah haji. Seperti sekarang mau haji nggak bisa, belum masuk waktunya. Seperti kalau kita nih sholat maghrib baru jam 4 sholat maghrib, ya belum masuk waktunya. Dan umroh ini juga wajib, namun waktunya longgar. Maka kalau orang sudah mengerjakan umroh sekali, haji sekali, maka sudah lepas kewajibannya, sehingga kalau mau mengerjakan haji yang kedua, maka haji yang kedua itu sunnah, sehingga dia boleh haji yang kedua itu untuk menjadi badal, mengerjakan hajinya orang yang belum haji, namanya badal haji. Kalau umroh sudah selesai umroh yang pertama, umroh lagi namanya badal umroh. Disebut ke dalam kitab I'anatul Talibin bahwasanya, jadi apa itu istilah badal haji, badal umroh?
Badal haji itu, badal itu artinya menggantikan. Siapa yang bisa digantikan hajinya? Siapa yang bisa digantikan umrohnya? Orang yang sudah meninggal, atau yang kedua, orang yang sudah pikun, lumpuh, tua, sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya secara fisik, walaupun hidup sudah tinggal nunggu matinya. Maka itu boleh dibadalkan umrohnya, hajinya. Maka ada orang bertanya, kalau saya ini punya uang Pak Ustadz, misalnya 50 juta. Nah, saya ini belum haji ya juga belum umroh. Apakah saya daftar haji atau berangkat umroh? Maka kalau daftar haji itu waktunya nunggu 24 tahun. Maka mengerjakan umroh dulu, menggugurkan kewajiban umroh dulu. Nanti kalau ada rezeki maka daftar haji. Walaupun secara fisik sudah tidak dimungkinkan nunggu 24 tahun, saya sudah mati ini, saya sekarang umur 70 tahun daftar haji sekarang, ya nggak apa-apa. Walaupun tidak jadi berangkat haji, tetap dihitung haji dalam catatannya. Kenapa? Karena sudah dia niat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya man mata tolqan mata syahidah. Barang siapa mati melahirkan, maka dia dihitung mati syahid. Maka ini pahala seperti ini termasuk bagian daripada keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi lipatan-lipatan amal. Masya Allah. Maka inilah mudah-mudahan jadi simpanan kita nanti di hari kiamat, menggembirakan, bukan sekedar kita yang bahagia dibahagiakan Allah, tapi leluhur kita yang ada di kubur dengan amalan-amalan kita kemarin di Mekah, di Madinah. Masya Allah, itu pahalanya otomatis diberikan Allah kepada orang yang sudah meninggal dari leluhur kita. Dalam kitab Syarah Muslim, Al-Imam An-Nawawi, beliau menyampaikan kullu amalin salihin ya'maluhu walad yulhaqu sawabuhu liwalidihi wa illam yanwih. Kullu amalin salihin, seluruh amal baik ya'maluhu walad, yang dikerjakan oleh anak, yulhaqu sawabuhu liwalidihi, otomatis pahalanya diberikan kepada orang tuanya, wa illam yanwih, walaupun dia tidak meniapkan dulu, tidak mentawassulkan dulu maksud amalannya. Kalau yang berbuat itu anak, otomatis langsung sampai. Yang berbuat itu anak, atau kalau yang berbuat itu keluarganya, misalnya suami, maka istrinya dapat, istri suaminya dapat, anak orang tuanya dapat, orang tua anaknya dapat. Maka ini kita syukuri, ini bagian daripada nikmat yang agung, nikmat yang besar. Disebutkan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, bal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amal. Amalan-amalan baik yang dikerjakan oleh orang hidup itu nilainya di sisi Allah lebih baik daripada kebendaan yang dikumpulkan oleh orang hidup. Khairun inda rabbika thawaba wa khairun amal. Lebih baik untuk dijadikan satu cita-cita menjadi pahala di sisi Allah, wa khairul amalan, sebaik-baiknya amalan. Amalan itu pakai hamzah, kalau pakai hamzah itu cita-cita, kalau pakai ain amalan berbuat, ini pakai amalan. Jadi cita-citanya orang hidup itu apa? Pengen bagaimana semua menjadi pahala di sisi Allah. Itulah tadi wabtaghi fima ataka, menggunakan segala yang diberikan Allah untuk kemuliaan di kampung akhirat, menjadi ladang pahala. Ini kesempatan waktu masih diberi hidup, umur, masa yang kemudian sama-sama kita tidak tahu. Memang semuanya nggak tahu, siapa yang tahu seberapa masa akan kita tinggal di dunia. Maka disitulah mari kita sama-sama meningkatkan amal
dengan pulangnya kita dari Mekah, amalan-amalan yang kemudian kita buat di Mekah, ada tahajud, ada duha, ini kita kerjakan semampunya, jangan ditinggalkan, justru ditinggalkan. Ya nggak mampu 4 rakaat, jangan tinggalkan 2 rakaat. Tahajud 2 rakaat, kemudian kalau masih kuat tambah lagi. Sehingga disebutkan Allah bahwasanya tandanya orang ahli surga itu disebutkan Allah adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Malam mereka sedikit tidur, mendekat waktu subuh, yaitu di waktu sahur beristighfar. Jadi ciri khas orang-orang soleh, orang-orang wali-wali Allah itu adalah sebelum subuh sudah bangun, sholat tahajud, istighfar. Maka kebiasaan orang-orang Mekah, orang-orang Madinah itu bukan sekedar orang yang umroh, itu orang-orang Mekah, orang-orang Madinah itu namanya waktu itu sebelum subuh sudah bangun. Karena untuk mengawali kehidupan itu adalah subuh. Kalau subuhnya itu ada, maka dia berarti hari itu ada kehidupan. Sehingga disebutkan Allah mengenai waktu subuh ini, "Wasubhi idza tanafas." Demi waktu subuh ketika masih bernafas. Maknanya akan ada waktu di mana subuh sudah tidak bernafas. Kapan subuh dianggap bernafas? Ketika mataharinya masih terbit dari sebelah timur. Kalau ada hari nanti mataharinya terbit daripada barat, itulah dunia sudah tidak ada nafasnya. Mudah-mudahan dengan ridho Allah, dengan niat sebagaimana niatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kita sama-sama berdoa semoga amalan-amalan kemarin, baik rombongan Ustadz Yabani Yahya dan Ustadz Khairon semuanya dan seluruh jamaah umroh di seluruh dunia yang hadir di tempat itu, termasuk saya sekarang ada teman sekelas lagi umroh juga di Mekah, namanya Syekh Anwar Mawis, muridnya Habib Umar Lawan. Sekarang juga lagi ada di Mekah, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan juga doa-doanya yang untuk kita dan untuk semuanya itu doa-doa yang makbul. Inilah kerjasama dalam agama, itu saling doa mendoakan. Jangan dianggap sepele urusan doa, justru doa itulah yang menyelesaikan masalah. Doa itu senjata. Orang sudah senang doa, doain diri kita, doain istri kita, doain suami kita, doain anak-anak kita, teman-teman kita semua, insya Allah malam ini dikumpulkan di kediaman Ustaz Khairan. Dengan izin Allah kita bertatap muka berwajah. Nabi bersabda, "Man nadhara ila wajhil akhi nadratan wa waddah." Siapa memandang wajah saudaranya dengan pandangan senang, walam yakun fi qalbihi ihnatun, di dalam hatinya tidak ada kebencian sedikit pun, lam yaqtarib hatta yaqrabahu ma taqaddama min dhanbi, tidak akan meninggal dunia melainkan seluruh dosanya dia. Jadi bagian daripada cara mati husnul khotimah itu jangan pernah dendam dengan siapa, jangan pernah benci, jangan pernah dendam. Ini saja Ustaz Khairon, berlebihnya minta maaf. Mudah-mudahan kita semua punya niat-niat ingin berangkat bersama anak-anak, istri-istri, keluarga, tetangga, dimudahkan oleh Allah hajat-hajat. Nah, ini yang mobil niatin soleh, semoga berkesempatan kembali bareng-bareng. Ini drivernya Pak DMW ya. Nah, insya Allah semoga bisa menyertai nanti suatu saat bersama driver DMW ini. Nah, ini yang mobil yang solehah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Antum dulu lah, anak yang kedua be.
antum anak yang keluar. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد سيدنا بالتقوى والاستقامة سيدنا يا رب العالمين بالأخلاق الكريمة واختمنا يا أرحم الراحمين بحسن الخاتمة يسرنا جميعا زيارة مكة والمدينة بحق سيد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع أزواجنا وذرياتنا وأصحابنا والمسلمين جميعا مباشرة زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن اللهم اجعل اجتماعنا هذا مباركا ولا تفرقنا بعد تفرقا معصوما مرحوما والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahli tauhid wa tumbali min ahli baitul atiq wa jalata qabri wa abdullah min shiblik wa nani sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahtilana min abwabil ilmi wa yasilana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman bil yunhar. Allahumma arsna ilman ma'lam nasqurillah. Allahumma nasta'udzuka ma qara'na wa ma sami'na fardud ilaina inda hajatina ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah rangkaian ramalan yang telah kita laksanakan pada malam hari ini. Tidak ada halangan satu apapun. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih pada Kiai Haji Saleh Abdul Aziz Al-Hafiz Hafidhahullah Ta'ala yang telah memberi pengajaran mau'idhah hasanah kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi salah satu sumber ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan beliau mengajak kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dari Allah, atas diberangkatkannya kita untuk melakukan ibadah umrah. Semoga kita semua menjadi umrah yang mabrur, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini saya selaku Sahibul Bait, apabila dalam penyambutan maupun dari segi penempatan kurang layak atau kurang berkenan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin segini dulu. Nanti kita ada makan malam bersama, insya Allah. Mudah-mudahan barokah. Ustaz, Yai, Masya Allah. Demikianlah peramalan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ramalan ini menjadi salah satu ibadah kepada Allah Ta'ala dan menjadi satu amalan soleh dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ramalan ini saya tutup apabila saya selaku membawa acara, di saat ada kata-kata maupun perilaku saya kurang berkenan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Akhirnya ramalan ini saya tutup. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit hidangan, kita makan bersama, mudah-mudahan semakin menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita. Sebelum kita mulai satu malam, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal Kiai, saya persilakan untuk Kiai Haji Saleh Abdul Aziz Al-Hafiz, kemudian Ustaz Yabul Yahya, Ustaz Muhammad Ramadan, Ustaz Atin, Bapak Asep, Pak Hermanto, dan ibu-ibu sekalian, saya persilakan. Ulang lagi di Mekah Madinah, makan banyak. Allah Akbar lillahil hamd. Aja. Haji dulu. Aja.